Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dipenuhi sukacita karena kasih Allah selalu ada. Senang sekali saat ini saya MI Asyaneta dapat kembali menjumpai Anda semua dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan bersama saya telah hadir narasumber kita. Kali ini beliau adalah Romo Diosesan Riki Maulana atau akrab disapa Romo Riki. Mari kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Riki. Apa kabarnya nih Romo? Terima kasih, kabar baik Bu Zen dan juga para pendengar, pemirsa ORK yang terkasih. Iya, bersyukur ya Romo, kita semua sehat. Ya, dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segera kita mulai acara ini dan sebagaimana biasa acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Riki. Silahkan Romo. Ya, Ibu Sen dan juga para pendengar, pemirsa ORK yang terkasih, kita ingin memulai perjumpaan kita dengan mohon rahmat dan berkat Tuhan dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa memperhatikan kami dan menuntun kami melalui berbagai tanda. Bantulah agar kami mampu melihat dan memahami tanda-tanda itu, agar sampai ke hadirat-Mu dengan selamat. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang tunggal, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Putra, Amin. Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Bacaan diambil dari nubuat Amos. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya. Hanya kalian yang kupilih dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kalian karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi aku, berkat kasih setianya yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau.
Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabdanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Silang terus. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segala kita mulai perbincangan hari ini. Romo Riki, pada kesempatan kali ini hal-hal penting dan menarik apa nih Romo yang baik untuk disampaikan? Ya, Bu Sen dan juga para pemirsa pendengar ORK yang terkasih. Dalam bacaan pertama tadi kita sudah mendengar suara kenabian dari Nabi Amos sendiri. Kalau kita bicara mengenai suara kenabian, biasanya itu warnanya itu penuh dengan apa ya? Ya kritik ya. Kritik sosial, kritik peribadatan gitu. Dan pada hari ini kita disodorkan oleh gereja, ditawarkan oleh gereja untuk merenungkan Nabi Amos ya. Nabi Amos ini salah satu nabi yang pewartaannya memang sangat diwarnai oleh kritik sosial. Jadi Nabi Amos itu mengkritik orang-orang Israel yang katakanlah di satu sisi mereka itu sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka sadar sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka sudah membuat semacam kayak kesepakatan gitu ya. Fakta, integritas dengan Allah sendiri. Tetapi lantas sepertinya mereka itu tidak sadar bahwa antara perjanjian dengan Allah dan pertanggungjawaban di dalam tindakan sehari-hari itu saling terkait erat gitu. Jadi bisa dilihat bagaimana Nabi Amos itu memang dia cukup menghargai lah bagaimana orang Israel itu beribadat. Ya, mereka tetap beribadat, mempersembahkan kurban, macam-macam seperti itu ya. Tetapi lantas kok dalam hidup sosialnya mereka tuh agak kacau. Mereka melakukan ketidakadilan ya. Dan inilah yang diwartakan oleh Nabi Amos. Ya, maka tadi kan gambarannya seperti singa yang mengaum ya. Ini kan sebetulnya keras sekali nih. Jadi memang Nabi Amos ini mengkritik keras kondisi situasi masyarakat orang-orang Israel pada waktu itu. Tidak sesuai dengan yang dilakukan seolah-olah taat di satu pihak, tapi ternyata kejam di lain kesempatan. Jadi kayak seperti orang yang yang mengaku beragama, beriman, tapi memang kelihatan ya dalam doa-doanya, dalam ibadat-ibadatnya kelihatan gitu, setidaknya itu yang kelihatan begitu ya. Tapi lantas kok dalam kesehariannya seperti bertolak belakang gitu ya. Dan ini sebetulnya mentalitas inilah yang lantas dikritik oleh Nabi Amos dengan suara yang keras ya. Sehingga tadi dia mengatakan seperti singa yang mengaum. Dan inilah warta kenabian Nabi Amos. Dan menurut saya ya saat ini menjadi pesan Nabi Amos ini atau figur Nabi Amos itu sangat relevan untuk bangsa kita ya.
dengan segala mungkin situasi kondisi yang sedang kita alami saat ini ya. Nah, menarik nih Romo Riki. Dan saya rasa pasti berguna ya untuk kita semua yang mendengarkan. Boleh tolong tolong diberikan contoh-contohnya Romo. Ya, ya bagaimana lantas kita melihat ya situasi bangsa kita, negara kita ya. Dan di situ kita diajak untuk melihat secara secara jernih ya. Berdasarkan tentu saja ya kita punya pedoman ya ajaran sosial gereja. Bagaimana kita sebagai seorang Katolik kita pertama-tama coba mengenali itu, menyadari bahwa kita punya yang namanya ajaran sosial gereja. Selain kitab suci ya, selain tradisi, magisterium ya, tapi kita juga punya ajaran sosial gereja, ajaran sosial gereja. Kita punya itu. Dan kalau kita mencoba mengenali ajaran sosial gereja itu dan menjadikan ajaran sosial gereja itu perspektif kita, ya, pegangan kita untuk melihat bagaimana realitas sosial bangsa dan negara kita saat ini, di situ lantas kita mungkin lebih bisa secara fair ya, secara adil, jujur, mencoba menilai. Kita tidak perlu dalam ayat tertentu ya emosional, marah-marah gitu ya, tapi kita melihat situasinya menjadi secara objektif. Secara objektif kita memberikan penilaian ya berdasarkan tadi itu kitab suci, ajaran sosial gereja, ya kita mencoba memberikan pandangan-pandangan kita melihat memahami apa yang menjadi pandangan gereja. Menurut saya itu penting sih untuk kondisi sekarang ini. Ya. Karena kita nggak bisa diem saja dengan kondisi seperti ini. Dan ini sebetulnya mencakup di banyak bidang ya, tidak hanya pemerintahan ya Romo ya. Mungkin di sekolah, di hal akademis, bahkan di lingkungan ya Romo, tidak hanya di pemerintahan. Tadi Romo Riki menyebut tentang suara kenabian. Di sini kan bisa diartikan bahwa orang yang berkuasa itu kalau nggak konsekuen dengan apa yang dikatakannya, itu kan harusnya juga mengundang kritik ya Romo. Tapi banyak orang kurang mau menerima, hanya mau mencela, tapi kalau dikritik nggak mau terima. Tanggapan Romo seperti apa? Ya betul ya, memang kecenderungan kita ya, kecenderungan kita adalah kita mengomentari ya. Bukan sesuatu yang salah kita. Ya itu seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ada sesuatu yang keliru, ya mungkin kita harus bersuara ya. Tapi sekaligus kita juga harus berani introspeksi diri, menilai diri kita ya. Ketika kita pun melakukan kesalahan, pasti kita manusia yang berbuat salah gitu kan. Ketika kita berbuat salah ya kita harus berani mengatakan oke, saya salah. Dan kalau ada orang yang memberikan masukan kepada kita, ya kita mengucapkan banyak terima kasih. Gitu. Karena itu kan demi perkembangan diri kita juga. Dan menurut saya inilah suara kenabian. Dan kalau kita perhatikan Romo, acap kali orang mengkritik, apalagi di medsos ya Romo, itu seringkali asbun ya Romo. Iya sih. Nah padahal ada faktor penting tadi yang Romo sempat katakan, kita harus objektif ya dalam menilai. Jadi kritik itu harus didasarkan pada pengamatan yang objektif. Betul. Tidak boleh karena rasa like or dislike. Like or dislike ya. Memang sekarang kan karena ya semakin viral kan semakin orang mendapatkan pengakuan dan dari pengakuan juga mungkin mendapatkan ya finansial gitu kan. Mungkin itu juga yang harus kita sadari. Dan ada ungkapan tadi juga ya yang kadang no viral no justice. Nah, Romo itu kan tidak hanya terjadi di 1-2 komunitas. Tanggapan Romo, apakah harus diviralkan dulu selalu nih? Misalkan kita ngomong dalam skop kecil nih Romo, ada yang tidak benar nih di komunitas kita. Apa iya harus diomong dulu gitu supaya viral lalu baru orang ngambil tindakan. Kenapa kira-kira orang melakukan itu Romo? Ya banyak faktor tentu saja ya. Mungkin saja orang itu sudah mencoba tetapi tidak didengarkan suaranya ya. Artinya mencoba memberikan masukan tapi tidak didengarkan sehingga akhirnya mungkin merasa dalam tanda kutip, mohon maaf ya kata-katanya mungkin agak keras, muak ya. Sehingga dia melampiaskan semuanya itu ya. Tetapi juga kita harus sadar bahwa ya kita bisa, artinya kita memang punya hak untuk bersuara
Tetapi di sisi lain juga jangan sampai lantas kita memaksakan apa yang menjadi suara kita atau pandangan kita ya. Iya, iya. Karena di satu sisi oke, kita punya pandangan, tapi kan bukan berarti pandangan kita yang pasti paling benar gitu. Mhm. Jadi di satu sisi ya kita juga harus tahu kita tetap harus bersuara karena menurut kita itu yang terbaik. Iya. Tapi di sisi lain kita juga harus rendah hati mengatakan mungkin saja ada pandangan yang lebih baik daripada pandangan saya gitu. Iya. Sehingga ketika kita mungkin melihat teman kita ada yang salah ya, kita langsung bukannya memberitahu, bukannya bicara dulu empat mata gitu kan, langsung diviralin dulu Iya. ya. Iya, iya. Sehingga mungkin artinya nama teman kita ini rusak. Ternyata apa yang kita pikirkan mengenai teman kita ini tidak benar. Itu kesalahan kita menurut saya udah 2 kali sih. Iya. Pertama, kita berasumsi dan ternyata tidak benar. Dan kedua, kita sudah menghancurkan nama dan karakter, katakanlah mental ya, bukan karakter tapi mental teman kita ini. Iya. Dan yang ketiga adalah merusak hubungan baik ya. Akhirnya itu Pasti. pasti rusak ya. Iya, iya. Nah, Romo kalau tadi bagaimana ya? Kan tadi sudah Romo menyebutkan juga bahwa ada ajaran sosial gereja. Betul. Dan itu tentunya bukan yang dalam sekejap dibuat. Itu pasti Betul. sudah melalui tahapan pemikiran yang sangat bagus gitu. Betul. Kira-kira bagaimana sih Romo supaya komunitas-komunitas nih paling tidak di gereja itu bisa lebih berpegang pada ajaran sosial gereja ini? Ya tentu, dan itu kan sudah diupayakan oleh Keuskupan Agung Jakarta ya. Dalam ya Ardas 5 tahun ke belakang gitu ya, Iya, sampai iya. dengan tahun ini sebetulnya. Kan kita di salah satu tahun itu kita sudah, atau dalam rangkaian Ardas itu kita sudah mencoba merenungkan itu Iya. ajaran sosial gereja. Kalau diingat itu ya, mengenai martabat manusia gitu ya, solidaritas, subsidiaritas, Iya. bonum commune ya, penghargaan terhadap alam ciptaan, kan itu sebetulnya nilai-nilai dalam ajaran sosial gereja yang coba di satu sisi diperkenalkan kepada umat supaya umat tahu bahwa kita punya, Iya. dan di sisi lain mengajak umat untuk menghayati nilai-nilai ini. Ya, dengan tindakan konkret Dengan gitu tindakan ya. konkret. Tentu Iya. tidak mudah, tetapi menurut saya bukannya tidak mungkin. Iya, iya. Nah, Romo sebagai seorang Romo nih, Ya. saya ingin tanya, sebetulnya kendala apa sih yang paling Romo lihat paling signifikan, paling mengganggu untuk penerapan ajaran sosial gereja ini? Kesombongan individu kah atau apa, Romo? Ya memang sangat sulit ya, karena kan kerap kali menyentuh kedalaman hati kita. Enggak usah jauh-jauh ya. Kadang-kadang saya tuh misalnya dalam berkhotbah ya. Tentu setiap Romo dalam khotbah itu harus menyampaikan nilai-nilai yang baik pasti. Ya. Iya. Kalau ada Romo dalam khotbahnya menyampaikan hal-hal yang tidak baik, menurut saya itu keliru, dan saya tidak yakin ada Romo seperti itu Iya, ya. iya. Saya yakin Romo-Romo pasti menyampaikan hal-hal yang baik. Iya. Tetapi tentu menjadi tantangannya bagaimana apa yang dikhotbahkan itu, apakah itu juga menyentuh hati saya sebagai seorang pengkhotbah itu juga ya. Dulu itu saya sempat merasa ketika masih frater ya, saya bertanya-tanya ya. Saya takut khotbah, terutama hal-hal yang baik, karena takutnya itu nanti menampar wajah saya sendiri. Gitu. Romo ngomong doang, gitu kan. Kurang pede jadi. Jadi kurang pede saya bener waktu itu. Tapi saya menemukan sebuah buku ya, di dalam buku itu ada sebuah kalimat yang mengatakan dalam khotbah kita memang harus tetap mengatakan hal-hal yang baik. Iya. Walaupun mungkin kita agak susah mengupayakan itu, tetapi Iya. semoga kata-kata yang kita wartakan itu, jadi khotbah kita itu, Iya. itu juga menjadi khotbah untuk diriku sendiri. Iya. Dan itulah yang menjadi pegangan saya ketika saya berkhotbah. Saya tidak hanya berkhotbah untuk orang lain, tapi sebetulnya saya berkhotbah untuk diri saya sendiri. Iya. Supaya ya tadi itu. Tapi itu sebetulnya juga menjadi semacam tantangan ya, Romo. Betul. Pada diri sendiri. Aku berani mengatakan gini, aku harus konsekuen. Betul. Seperti itu ya. Ya. Kalau itu dilakukan, tidak ada cerita seperti Nabi Amos ini ya, Romo. Ya, Romo Riki, sayang sekali kita harus jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Baik. Ya, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan melanjutkan acara ini sejenak lagi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Diosesan Riki Maulana dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami atau melalui nomor WhatsApp kami yang tertera pada deskripsi di YouTube ini. Mari sekarang kita lanjutkan perbincangan ini. Romo Riki, menarik sekali tadi perbincangan kita di sesi 1. Nah, di sesi kedua ini terkait Injil khususnya. Hal-hal penting dan menarik apa Romo yang bisa disampaikan? Ya, kalau kita ingin mencoba menarik benang merah dari bacaan pertama tadi ya, dari Amos, Nabi Amos, ke bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, Injil menurut Matius, kita akan melihat bagaimana kalau tadi itu, Allah itu sudah memilih bangsa Israel. Sudah membuat katakanlah perjanjian. Dan Allah itu tidak pernah melanggar janjinya. Tapi bangsa Israel lah yang kerap kali memang tidak setia terhadap janji yang dibuatnya sendiri. Nah, dalam bacaan Injil tadi mengenai Yesus dan para muridnya ya, yang di atas perahu ya, lantas perahu diombang-ambingkan, para murid menjadi takut ya. Yesus yang dalam kondisi seperti itu masih bisa tidur, akhirnya dibangunkan oleh para murid. Kita bisa mengambil benang merahnya bagaimana sekali lagi Tuhan itu senantiasa menyertai kita, membimbing kita, memberikan tanda-tandanya, tanda-tanda penyertaannya kepada kita. Tetapi kita kerap kali kurang percaya. Dalam bacaan Injil tadi kita melihat bagaimana para murid itu begitu ketakutan ya karena perahu terhempas itu diombang-ambingkan ya, diombang-ambingkan oleh ombak dan angin sakal itu. Tetapi sebetulnya sebelum kisah ini di awal bab ke-8 itu ya. Tadi kan kita baca dari Matius bab 8 23 sampai ayat 23 sampai ayat 27 ya. Tapi pada bagian awal ya, ayat pertama gitu dari sejak ayat pertama sebetulnya para murid itu sudah melihat bagaimana Yesus itu melakukan keajaiban atau mukjizat-mukjizat. Yesus menyembuhkan orang kusta. Yesus menyembuhkan anak dari seorang perwira. Yesus menyembuhkan juga mertua Petrus. Jadi artinya para murid itu sudah menyaksikan keajaiban mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Tapi mereka masih ragu-ragu. Tapi mereka di atas perahu, mereka itu seakan-akan tidak mengenal siapa Yesus itu. Tadi kan masih bertanya ya. Dalam ayat terakhir tadi, dalam bacaan ini yang baru saja kita dengarkan, para murid ketika menyaksikan Yesus membuat danau itu menjadi tenang, pertanyaannya para murid adalah, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Artinya masih nggak kenal siapa Yesus ya. Yesus sudah berbuat ini itu di depan mata mereka, mereka terkagum-kagum, tetapi dalam situasi yang katakanlah yang membuat membahayakan ya, diombang-ambingkan di tengah danau begitu, seakan-akan pengenalan mereka akan Yesus itu menghilang gitu saja. Romo, apakah ini disebabkan karena mereka mengalami sendiri di diri mereka ketakutan yang luar biasa? Karena kadang kan ada orang juga di saat begitu takut, begitu galau, kan mereka ingat juga perkataan Yesus, datanglah kepadaku engkau yang letih, lemah gitu. Nah, kaitannya ke sini beda ya Romo pengertiannya. Iya, itu kan undangan Yesus ya. Datanglah kepadaku kamu yang letih lesu ya. Tapi pertanyaannya, kita percaya nggak dengan sabda itu? Ketika kita merasa letih lesu, kita datang nggak kepada Yesus? Atau kita datang ke
yang lain, Iya, mencari jawaban-jawaban di tempat lain. Gitu. iya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang barangkali Romo berpikiran, lah ini kan kayak murid-murid Yesus ini kan membangunkan Yesus karena mereka ketakutan mereka. Jadi spontanitas sebagai manusia gitu. Nah, kayaknya ini memang mesti diperdalam ya Romo, karena terkait dengan seakan-akan tidak percaya. Mungkin Romo bisa melanjutkan tentang ini. Ya, memang menjadi tantangan buat kita orang-orang Kristiani, ya murid Kristus. Apakah kita yang mengaku murid Kristus ini sungguh mengenali siapa itu Kristus? Ya? Jangan-jangan ya tadi seperti para murid ya. Pun ketika menyaksikan keajaiban mukjizat, mereka terpesona, ya, mereka bangga mungkin menjadi pengikut orang yang bisa membuat mukjizat. Ya. Tapi justru ketika mereka mengalami kesulitan itu sendiri, mereka kepercayaan mereka, pengetahuan mereka, pengenalan mereka akan Yesus itu menjadi hilang gitu. Pun ketika tadi Bu Jen mengatakan bahwa oke, dalam situasi seperti itu mereka membangunkan Yesus. Ya, tapi mereka membangunkan Yesus konteksnya seperti apa? Karena sekali lagi mungkin karena mereka mengatakan loh ini kita sedang diombang-ambingkan kok malah bisa tidur. Guru kita kok ya yang kita ikuti ini kok santai-santai aja tidur-tidur aja nih. Kita udah mau binasa nih. Iya. Sehingga akhirnya kan jawaban Yesus atau tanggapan Yesus tadi ya ketika dibangunkan ya mungkin Yesus agak ngantuk-ngantuk. Iya. Hai orang yang tidak percaya. Langsung begitu kan ya? Iya. Mengapa kalian takut? Hai orang yang kurang percaya, mengapa kalian takut? Iya. Jadi seakan-akan bersama dengan Yesus itu belum cukup buat mereka gitu. Iya. Nah, Romo, saya ingin menarik dalam kehidupan sehari-hari ini. Mungkin ada orang yang sudah banyak berdoa, dia mengalami kesulitan, let's say tiba-tiba dia bangkrut lah gitu. Terus bukan karena kesalahan dia ya, dalam arti bukan konsekuensi dari jahatnya dia lah, tanda petik. Tapi karena mungkin situasi yang membuat dia seperti itu. Mungkin dia sebagai awam, dia akan berpikir ya Tuhan aku sudah melakukan hal yang baik, aku jujur, aku apa, tiba-tiba seperti ini gitu. Lalu dia merasa berdoa lari ke Tuhan. Tapi kok belum ada bantuan, kayaknya kok masih begini, makin lama makin masalah numpuk gitu. Nah, bagaimana Romo menanggapi situasi seperti ini? Ya, pertama-tama tentu ini kondisi yang tidak mudah ya. Memang ada orang-orang ya yang saya kenal beberapa yang bukan karena kesalahannya, tapi lantas mereka mengalami kondisi seperti yang diceritakan Bu Jen tadi ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, tetapi justru mereka lah yang mengajarkan saya sih. Mengajarkan? Ya. Saya mereka dengan pengalaman mereka ketika bercerita kepada saya, ya, mereka ini bukan tipe orang yang putus asa. Mereka ada kesulitan seperti itu, mereka lari kepada Tuhan, mereka berdoa, walaupun mereka merasa kok doa mereka seakan-akan tidak didengar, tetapi mereka tidak pernah putus untuk berdoa. Buat saya mereka sudah mengajarkan sesuatu kepada saya. Jadi kunci utamanya adalah tetap percaya. Tetap percaya buat saya. Karena pada siapa lagi nanti kita? Iya. Dan mungkin juga ini keyakinan ya Romo bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka sampai kasarnya sampai binasa seperti itu. Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tuhan sudah menjadikan kita muridnya, bukan hanya muridnya, tetapi juga sahabatnya. Seperti dalam Injil Yohanes ya. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi sahabat. Sahabat itu adalah seseorang yang akan selalu berada bersama kita entah dalam situasi kondisi seperti apapun. Mungkin doa yang tidak atau yang belum didengar itu sebetulnya adalah saat di mana sebetulnya Yesus sedang membimbing kita ke jalan Dia. Jadi awalnya mungkin kita itu berjalan sangat yakin ada di jalan kita nih ya. Tapi sangat mungkin salah. Bukannya salah, tetapi mungkin Yesus sekarang menjadikan kita untuk mengikuti apa yang menjadi jalan Dia, yang justru kadang-kadang kita jadi kabur, jadi nggak tahu loh. Ini jalannya nih ya. Jalannya kelihatan tidak mudah, tapi lebih baik yang pasti. Lebih baik, dan karena apa? Karena
Tuhan sendiri yang sedang berjalan bersama kita. Sahabat kita sendiri yang sedang berjalan bersama kita. Jadi dalam peristiwa apapun akhirnya larinya, kuncinya, intinya adalah harus tetap percaya Iya, bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. betul. Seperti itu, Rom. Ini bukan bagi saya, ini bukan pewartaan saya sendiri, tetapi justru saya mendapat pewartaan itu dari orang-orang yang memang mengalami secara konkret peristiwa-peristiwa yang tadi Bu Jen ceritakan sendiri ya. Iya, Mereka lah yang artinya mewartakan kepada saya sebagai seorang imam ya. iya. Tapi mereka lah yang memberikan pewartaan kepada saya. Mereka lah yang memberikan peneguhan kepada saya bahwa Tuhan terus memegang janjinya, dan kapan doa kenalan saya ini didengar atau tidak, atau kapan akan didengar, mungkin dia sendiri tidak tahu dan saya juga nggak punya jawabannya kapan. Iya. Tetapi bahwa mereka itu terus berdoa, memohon penyertaan. Buat saya ya mereka lah saksi iman. Iya. Lalu kalau kebalikannya gimana, Romo? Kalau jadi justru tidak percaya, kita lihat masih ada orang-orang yang seperti itu, yang terus akhirnya malah membelot, tanda petik, meninggalkan. Karena ngerasa katanya Tuhan mendampingi, tapi kok aku sampai abis-abisan kayak gini gitu. Ya, Nah, apa yang bisa Romo sarankan? saya tidak ingin menjudge mereka, tentu saja mereka punya keputusannya sendiri ya. Tetapi untuk saya sih semoga keputusan yang sudah diambil tidak membawanya pada sebuah keputusasaan sih di dalam hidup. Iya. Sebetulnya jalan paling baik apapun situasinya, dalam kondisi apapun, tetaplah percaya karena Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan sudah berjanji kepada dia, Itu kepada poin, kita ya. itu Dan poin Tuhan pasti penting akan ya yang memegang janji. harusnya sangat bisa kita pegang ya, Romo. Iya. Romo Riki, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita harus mengakhiri acara kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita, sayang waktunya sudah habis dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Riki. Silakan, Romo. Ya, Bu Jen dan juga para pemirsa, pendengar ORK yang terkasih, kita ingin menutup perjumpaan kita. Semoga apa yang kita refleksikan bersama melalui bacaan-bacaan Injil, bacaan pertama tadi, sungguh meyakinkan kita bahwa Allah sudah membuat janjinya untuk kita manusia, dan Allah tidak akan mengkhianati atau merusak janji itu. Semoga itu menjadi pegangan kita selalu. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, terutama dalam diri Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, sahabat sejati kami, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam hidup ini. Bantulah kami untuk senantiasa tekun di dalam pekerjaan yang baik, di dalam memegang janji kami kepadamu, terutama janji baptis kami. Sampai kepada akhirnya kami menghadap hadirat-Mu dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang selalu kita doakan, segala rencana program kita sepanjang hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Riki, terima kasih sekali sudah jadi narasumber hari ini. Terima kasih Bu Jen. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Demikian perbincangan kita hari ini, semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Diocesan Riki Maulana dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu bahagia karena kasih Tuhan selalu ada. Salam damai. Salam.